Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kevin Asika Jasa, tim 2023 di Kawasan Senamboju. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan presentasi dulu. Yang saya presentasikan analisa statis konflik dan tren. Banyak jenis konflik dan tren dapat dianalisis dengan mengikuti prosedur umum yang sistematis. Prosedur ini melibatkan rangkaian tugas penting yang memegangkan prinsip untuk memahami dan memprediksi perilaku sistem pengereman dan konflik dalam berbagai kondisi operasi. Prosedur analisis umum. 1. Estimasi distribusi tekanan. Estimasi modelan atau ukur distribusi tekanan pada permukaan biasa. Ini merupakan langkah fundamental dalam memahami bagaimana gaya distribusikan di seluruh area kontak. Yang kedua ada hubungan tekanan. Temukan hubungan antara tekanan terbesar dan tekanan pada titik manapun dalam sistem. Hubungan ini penting untuk menentukan titik-titik kritis dalam sen. Yang ketiga ada kondisi keseimbangan statis. Gunakan kondisi keseimbangan statis untuk menemukan gaya pengereman atau torsi dan reaksi kemuruan. Ini memungkinkan perhitungan yang akurat dari semua gaya yang bekerja. Studi kasus analisis penanganan pintu. Konfigurasi sistem. Penahan pintu yang digunakan dalam gambar tersebut dipasang pada Excel di titik A. Distribusi tekanan normal ditunjukkan di bawah batalan gesek sebagai fungsi posisi diukur dari tepi kanan bantalan. Next, Mas. Persamaan keseimbangan gaya. Dengan menjumlahkan gaya-gaya dalam arah X, kita memperoleh persamaan fundamental untuk reaksi horizontal. Itu ada rumusnya di bawah yang saya baca tadi, di mana tanda min atau tanda plus adalah untuk gerakan relatif lantai ke kanan atau ke kiri. Dengan mengasumsikan F konstan, kita dapat menyelesaikan ukuran untuk R. Menjumlahkan gaya dalam arah Z, memberikan ada rumus yang paling penting untuk dipelajari untuk kedua arah gerakan. Fenomena self locking dan koefisien gesek kritis. Dengan menjumlahkan momen tekanan pin yang terletak di A, kita memperoleh persamaan penting untuk gaya aktuasi. Itu ada rumus silahkan pelajari. Untuk kondisi self acting atau self locking, kita memerlukan rumus yang di bawah itu. Dari kondisi ini kita dapat menurunkan koefisien gesek kritis, di mana U adalah jarak pusat tekanan dari tepi kanan bantalan. Kesimpulan bahwa fenomena self acting atau self locking hadir adalah independen dari pengetahuan kita tentang distribusi tekanan normal. Ketergantungan pada distribusi. Kemampuan kita untuk menemukan nilai kritis koefisien gesek FCR bergantung pada pengetahuan kita tentang PU. Dari mana kita menurunkan U. Contoh 16.1, analisa penahanan pintu dengan berbagai kondisi. Penahanan pintu digambarkan dalam gambar 16.2a yang dimensi berikut: A 4 in, B 2 in, C 1.6 in, B 1 ada 1 in, B2 0,0.75 in, di mana W2 adalah
kedalaman bantalan ke dalam dan atas. Bagian A, gerakan kiri dengan tekanan seragam. Untuk gerakan relatif lantai ke kiri, evakuasi F 10 lbf, koefisien gesek 0,4 menggunakan distribusi tekanan seragam. PAV. Bagian B, bagian kanan dengan tekanan seragam. Untuk gerakan relatif lantai ke kanan dengan kondisi yang sama. Perhatikan perubahan dramatis dalam tekanan rata-rata dari 7.207 PSI menjadi 53,3 PSI dan perubahan arah daya. Model deformasi Kars dan distribusi tekanan trapesium. Nomor dan distribusi bantalan. Untuk bagian C, kita memodelkan tekanan sebagai Kars dari bantalan seolah-olah terdiri dari banyak gas helix kecil. Jika pertahanan pintu berputar dalam berlawanan arah jarum jam, tapi kanan dan kiri bantalan akan berdeformasi ke bawah Z dan Z2. Dari segitiga sebangun. Dengan demikian, ini berarti berbanding luas lurus dengan jarak horizontal dan titik privat A. Evaluasi self acting break dan koefisien gesek kritis. Untuk bagian D, kita mengevaluasi apakah nahan itu adalah rem self acting untuk gerakan lantai ke kanan. Untuk mengevaluasi, kita perlu mengevaluasi dua integrasi. Dengan demikian O 3.849 per 7.132 sama dengan 0,5397 in. Kemudian dari persamaan koefisien gesek kritis, kesimpulan penting, bantalan gesek penahan pintu tidak memiliki koefisien gesek yang cukup tinggi. Untuk membuat penahan pintu menjadi rem self acting, konfigurasi harus diubah dan atau spesifikasi material bantalan harus diubah untuk mempertahankan fungsi penahan pintu. Rem dan kopling sepatu internal yang memegang. Aplikasi dan klasifikasi. Kopling sepatu rem internal itu ditunjukkan dalam gambar 16/3 pada dasarnya terdiri dari elemen permukaan gesek yang berpasangan cara menstabilisasikan torsi dan dari permukaan dan mekanisme aktuasi tergantung pada mekanisme akumulasi. Kopling tersebut diklasifikasi lebih lanjut sebagai expanding ring. Ada magnetic, hidrolik, dan pneumatik. Distribusi tekanan asumsi desain pada rem sepatu internal. Jika sepatu panjang, kita tidak dapat membuat asumsi bahwa distribusi dari normal seragam pengaturan mekanisme tidak memungkinkan tekanan diterapkan pada tumit. Oleh karena itu, kita akan mengasumsikan pada tekanan titik adalah 0. Dengan demikian, deformasi dan akibatnya tekanan dibanding lurus dengan sin dalam hal tekanan di B dan di mana tekanan maksimum, atau dapat ditulis sebagai rumus yang ada di bawah. Karakteristik distribusi sinusoidal. Distribusi tekanan adalah sinusoidal terhadap sudut B memberikan pola yang dapat diberdasarkan diprediksi dianalisis secara sistematis. Sepatu pendek, jika sepatu pendek gambar 16.6, tekanan terbesar pada sepatu adalah yang terjadi di sepatu. Sepatu panjang, jika sepatu panjang di gambar 16.6 B,
Tekanan terbesar pada suatu adalah PA yang terjadi pada sin A. Dan presentasi dari saya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih.